tentang turunnya Al-Quran ya. Kata turun itu kan sebenarnya mengisyaratkan dari sesuatu yang tinggi ke sesuatu yang rendah gitu ya. Tinggi itu belum tentu di atas, tadi kata Pak Aris kan sebenarnya relatif ya. Kalau secara posisi fisik itu unzila nazala itu kan dari sesuatu yang luhur ke sesuatu yang lebih rendah gitu ya. Atau dari sesuatu yang gaib menjadi nyata gitu, itu juga turun gitu artinya. Nah kemudian tadi disampaikan hadis dari Ibnu Abbas itu bahwa seolah-olah kita bisa membayangkannya secara fisik gitu ya, dari Lauhul Mahfuz sama dunia itu ya. Tapi mungkin saya ada pendapat lain gitu ya yang mengungkapkan bahwa sebenarnya turunnya Al-Quran itu pada nuzul Al-Quran itu bukan ke sama dunia tapi ke Nabi, ke hatinya Nabi. Jadi sekaligus pertama itu langsung ke hatinya Nabi. Nah kemudian Nabi mengeluarkannya itu sesuai dengan petunjuk. Kapan misalnya ada kejadian, sampaikan, keluarkan. Jadi ini yang menurut pendapat itu dikuatkan dalam surat Al-Qiyamah ya. Di antara lain disebutkan la tuharrik bihi lisanak lita'jalla bih. Jangan engkau wahai Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca, menyampaikan Al-Qur'an itu untuk buru-buru untuk menyampaikan gitu ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami yang mengumpulkannya itu di dadamu, wa qur'an, dan membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jika kami telah membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Tsumma inna alaina bayana. Dan kemudian sesungguhnya kami juga yang akan menjelaskannya. Jadi Al-Qur'an itu turun sekaligus yang di Al-Qadar itu kepada hati jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Nabi Muhammad mengeluarkannya itu sesuai dengan petunjuk dari Allah. Nah, ini juga menjelaskan tadi pertanyaan Pak Dahlan ya, bagaimana bisa berbeda antara turunan tartibun nuzul sama tartib mushaf. Karena itu dan setiap turun Nabi langsung menyampaikan bahwa ini letakkan di situ, ini setelahkan di sini. Jadi tertibnya mushaf itu sudah dari zaman Nabi, bukan pada saat penyusunan mushaf. Tadi Ustadz sampaikan juga. Jadi itu tentang kenapa perbedaan antara tertib nuzul sama tertib mushaf. Itu petunjuk dari Allah melalui Nabi, dan pada saat Nabi turun itu sudah langsung menyampaikan itu. Ini posisinya di sini gini. Ini lanjutannya surat Al-Alaq ini, yang ayat ke-6-nya ini dan seterusnya. Walaupun secara ayat bisa aja ada perbedaan. Jadi misalkan ada yang mengatakan surat Al-Kahfi itu 110 ayat, ada yang mengatakan 115 ayat. Itu masalah pemenggalan aja, yang itu yang bisa beda gitu. Tapi ayatnya persis sama. Al-Muzammil juga begitu ya. Dan seterusnya.